Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan aksi nyata saya diseminasi budaya positif dari tugas CGP program guru penggerak saya, yaitu dari angkatan 11. Nah, sebelumnya ada pengantar, yaitu sesuai dengan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah dan menempatkan murid sebagai fokus utama. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Nah, ini yang dikatakan kita memerlukan budaya positif di sekolah, karena bukan hanya tentang materi yang kita harus transferkan ke siswa, tapi karakternya pun kita harus bangun. Makanya kita memerlukan yang disebut dengan budaya positif. Nah, pada hari ini kita akan mengenal konsep budaya positif. Itu ada 8. Yang pertama yaitu ada perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang ke-8 inilah yang akan kita pelajari atau akan saya diseminasikan kepada ibu-ibu sekalian. Nah, sebelum saya mulai, mohon maaf, saya mau ice breaking dulu sedikit. Kita berdiri dulu bersama. Oke, ini mungkin sudah biasa kita dengar ya. Biasa kita dengar bersama-sama, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi gerakan profil pelajar Pancasila. Jadi tahu lagunya? Oke, sebelumnya saya ini ini gerakannya itu hampir sama. Jadi kita sebutkan sama beriman, bertakwa kepada Tuhan, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, saya contohkan dulu ya. Oke. Kemarin ada musiknya.
Pancasila tapi sudah jarang kita aplikasikan kembali, benar enggak Ibu? Ya kan? Karena kita kan sudah beberapa kali mendengar itu di kurikulum Merdeka ada profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Dan saya yakin pasti sekarang juga sudah ada yang ibu-ibu yang sudah lupa profil pelajar Pancasila dimensinya apa saja. Nah, yang seperti itu tadi. Maka saya gunakan ice breaking seperti tadi. Kemudian saya lanjut Ibu. Yaitu yang pertama, konsep pertama adalah pembelajaran paradigma baru. Sebelumnya, pembelajaran seperti apa sih yang kita lakukan? Seperti apa yang biasa kita lakukan di kelas? Apakah sudah sesuai dengan keinginan murid? Apakah sudah berfokus pada murid? Atau belum, Bapak Ibu? Menurut Ibu bagaimana? Sudah atau belum? Kadang-kadang, oke, kadang-kadang kalau ingat sesuai, kalau tidak lanjut. Jadi seperti itu. Nah, pembelajaran paradigma baru yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai tadi dengan instruksi kita. Nah, sekarang berdiferensiasi. Apa sih itu berdiferensiasi? Yaitu pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid kan? Pasti setiap murid punya kebutuhan yang berbeda-beda. Contoh misalnya di sekolah kita sendiri ada 7 kejuruan. Apakah ke-7 kejuruan ini kebutuhannya sama? Apakah materi, misalnya sama materinya satu, tapi bahannya apakah sama atau tidak? Berbeda kan? Karena seperti itu, tidak mungkin materi yang ada di akuntansi yang tentang menghitung debit kredit kita terapkan di bagian DKP misalnya, karena dia berhubungan dengan desain dan lain-lain. Itu mungkin tidak bisa kita terapkan. Makanya itu ada disebut dengan berdiferensiasi. Karena kebetulan kita SMK seperti itu. Itu kalau SMK. Sedangkan kalau SMA sendiri pun setiap siswa memiliki kebutuhan berbeda. Cara menyerap pembelajarannya pun berbeda. Ada yang menggunakan video lebih gampang, ada juga yang lebih gampang melihat gambar atau mendengar atau membaca. Makanya kita menggunakan berdiferensiasi. Kemudian selanjutnya, nah ini tadi profil pelajar Pancasila saya skip ya Ibu ya. Miskonsepsi tentang teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Ini miskonsepsi atau pemikiran-pemikiran awal kita tentang teori kontrol dari guru, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Apakah kita melakukannya? Pasti. Kita juga pasti melakukan guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi tentang kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini benar atau tidak? Apakah misalnya pertanyaan dulu ya Bu, apakah guru mengontrol murid ini tindakan benar atau tidak? Kita mengontrol segala sesuatunya, apakah itu benar atau tidak? Tidak. Nah, kalau dia kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, apakah ketika kita mengkritik siswa, apakah kita memberikan siswa kritikan kamu seperti ini, apakah itu akan menguatkan karakter? Tidak. Yang terjadi apa? Apa? Melemahkan karakternya. Pasti murid pun jadi tidak percaya diri. Dia merasa, oh berarti saya salah selama ini. Berarti bisa saja efek yang akan terjadi, bisa saja siswa jadi takut melangkah ke depan, takut salah, betul sekali, takut mengambil keputusan. Kemudian yang selanjutnya yaitu semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif di sini artinya membujuk. Apakah benar? Apakah tindakan itu benar atau salah? Apakah kalau kita membujuk siswa, ayo lakukan saja.
seperti itu. Apakah itu efektif dan bermanfaat? Pasti tentu tidak. Karena yang menjadi motivasi dia bukan dirinya. Iya kan? Dia melakukan sesuatu karena bujukan orang lain. Ketika bujukan itu tidak ada, apa yang akan terjadi? Tidak melakukan apa. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu miskonsepsi. Orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang biasa kita lakukan ya. Dengarkan gurumu. Saya lebih dewasa daripada kamu. Lakukan itu. Nah, itu yang biasa kita lakukan. Padahal itu tidak benar sama sekali. Nah, selanjutnya adalah ini adalah perbandingan dari stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol. Kita sekarang ada di sini, benar enggak? Realitas atau kebutuhan kita sama, itu yang ada di pemikiran kita, benar atau enggak? Kebutuhan semua orang adalah sama. Padahal dari pendekatan teori kontrol kita bisa lihat realitas atau kebutuhan kita berbeda seperti tadi saya bilang. Inilah yang disebut dengan berdiferensiasi. Kemudian ada juga semua orang melihat hal yang sama. Apakah Bu Esa melihat anak itu sama dengan apa yang dilihat oleh Bu Rahma misalnya? Pasti berbeda. Mungkin saja Esa lihat anak ini pintar desain dan lain-lain, berarti dia pintar. Tapi menurut Bu Rahma, karena dia tidak bisa menari, tidak bisa bergerak, berarti anak ini tidak pintar, ya kan? Nah, itu yang terjadi. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di pendekatan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia tersebut. Jadi ini berbeda ya, ada berbeda, ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian ada orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi bukan guru, bukan teman, bukan orang tua. Nah, terus ke orang lain tadi, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan pendekatan teorinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terakhir, selanjutnya pemaksaan pada saat bujukan gagal, yang di teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang atau kalah, sedangkan teori kontrol model berpikir menang. Inilah yang menjadi dasar dari disiplin positif kita, yaitu dari stimulus respon menjadi atau berhubungan dengan pendekatan teori kontrol. Oke Bapak Ibu ya, boleh saya lanjut? Nah, sekarang disiplin positif ini pernah juga kita dengar di sekolah kita. Saya mau dulu bertanya, apakah sudah ada disiplin positif di sekolah kita? Apa? Coba. Oke, sholat tepat waktu ya. Kalau di sekolah ada sholat duhur dan sholat asar. Oke, apakah itu konsisten? Apakah dilakukan secara konsisten tiap hari? Apakah dilakukan dengan kesadaran dari siswa? Oke. Yang lainnya ada enggak disiplin positif? Apa? Oke, setiap awal pembelajaran harus membersihkan. Oke, apalagi? Datang ke sekolah tepat waktu. Nah, itu semua adalah disiplin positif yang ada di. Nah, sekarang saya mau dulu cari pengertiannya, yaitu disiplin positif mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Ini yang harus kita tahu. Disiplin itu berasal dari disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, berarti dari dasar diri sendiri. Di sini kita ambil siswa ya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah,
ini yang harus kita tekankan. Disiplin positif bukan lagi kita, oke, kamu harus membersihkan, nanti ibu kasih permen. Kamu sholat tepat waktu, nanti kamu dapat Al-Quran. Atau awas ya, kamu tidak sholat ya, nanti ketemu ibu di BK. Nah, itu semua tidak boleh dilakukan dalam disiplin positif. Terakhir yaitu tujuan mendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah lebih baik. Itu tadi saya bilang motivasi intrinsik dari dasar diri sendiri. Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang kalau tadi disiplin positif berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yaitu disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang dimaksud ini tidak melihat suku adatnya, tidak melihat agamanya, tidak melihat latar belakang apapun. Semuanya dilakukan oleh orang yang berbeda dan lain-lain. Nah, yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Ya, tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini adalah nilai-nilai kebajikan kalau berdasarkan dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada juga yang disebut dengan IBO atau Primary Years Program atau PAP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini adalah nilai-nilai kebajikan kalau dilihat dari IBO. Selanjutnya ada disebut dengan keterampilan hidup. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Apakah nilai-nilai kebajikan ini sudah tercermin pada siswa kita? Coba, iya, beberapa ya. Beberapa sudah tercipta, seperti beriman dan bertakwa sudah ada disiplin positifnya. Kemudian berkebinekaan global sudah ada juga ya. Kayak gotong royong, alhamdulillah kalau gitu. Nah, selanjutnya mohon maaf ini tidak terlalu. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia, ada yang tahu enggak? Apa sih kebutuhan manusia? Wah, oke. Ada lagi. Makanan. Nah, sekarang kalau di siswa kita tidak atau kita sendiri tidak mendapatkan makan, apa yang dirasa? Lapar. Apa yang kita lakukan atau bagaimana cara mengekspresikan diri kalau kita lapar? Pusing. Oke, apa lagi? Tidak semangat. Oke, ada lagi? Marah. Nah, itu adalah tanda-tanda atau ciri-ciri siswa kita ketika menunjukkan saya memerlukan kebutuhan dasar saya, yaitu saya lapar, berarti saya butuh makan. Seperti itu. Sama juga dengan siswa kita, ketika dia menginginkan, biasanya kalau siswa itu marah-marah, apa yang kita lakukan? Marahi balik. Kalau siswanya tidur di kelas, apa yang kita lakukan? Kasih bangun, keluar. Bangun Ki, nak, keluar mikir di kelas. Seperti itu? Kenapa diam? Sepertinya, pergi cuci muka, tahu. Oke. Nah, seharusnya yang kita lakukan apa? Yaitu menanyakan, mencari tahu alasannya. Nah, sekarang kebutuhan dasar. Pasti ketika dia tidur, ada kebutuhan dasar yang ingin dia capai. Nah, itulah harus kita tahu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kalau siswa
siswa kita misalnya tidur di kelas, siswa kita misalnya jalan-jalan di kelas, berarti ada kebutuhan dasar yang ingin dia capai. Nah, itulah yang harus kita tahu, dia memerlukan apa, seperti itu. Kemudian selanjutnya masih sama, kebutuhan dasar manusia itu ada satu, yaitu bertahan hidup. Ini jenis-jenis kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup tadi ada makanan, kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Jadi misalnya ada anak siswa kita berkelahi, pasti ada hal yang ingin dia capai. Apakah keamanannya terganggu? Apakah kesehatannya terganggu? Misalnya dia tidur kan? Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini yang biasa kadang kita luput, yaitu rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Ini yang paling sering kita abaikan Bapak Ibu. Menjadi bagian dari kelompok. Pasti ada ketika kita membagi kelompok, ada siswa yang tidak mau kerja sama sekali, ya kan? Atau mungkin dalam kelompok itu sendiri dia yang ingin berada di dalamnya. Nah, itu yang harus kita tahu, kebutuhan dasarnya apa. Mungkin saja dia ingin diterima dalam kelompok tersebut, tapi tidak tercapai, makanya dia memberontak. Atau dia ingin menjadi bagian dari kelompok tersebut, tapi tidak tercapai, makanya dia malas mengerjakan dan segala macam. Oke, selanjutnya ada penguasaan. Penguasaan di sini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ini juga yang sering kita abaikan ketika siswa kita ada yang berkelahi. Guru BK biasa melihat ini ya, yang berkelahi ya. Nah, ini harus kita tanya dulu, kenapa? Siapa tahu saja harga diri dia diinjak-injak. Mungkin harga diri dia diganggu, makanya dia melakukan seperti itu. Atau mungkin saja dia ingin memimpin, dia tidak mau ikut bekerja sama kalau bukan saya yang memimpin. Nah, itu masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia, penguasaan. Selanjutnya ada kebebasan. Kebebasan di sini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ini juga yang kita harus perhatikan, karena kita di SMK anak-anak sudah tahu, saya mau seperti ini, saya mau mempelajari ini, ya kan? Nah, makanya ini kita harus perhatikan. Mungkin saja anak tersebut sudah mulai mau mandiri sendiri, atau dia sudah memiliki pilihan, saya mau belajar apa, seperti itu. Itu yang harus kita pahami. Selanjutnya, yang terakhir adalah ada yang namanya kesenangan, yaitu bermain, humor, antusias, dan tertawa. Ini paling sering ya, apalagi kalau kita di TKJ itu paling banyak terlihat ini, ingin terus bermain, humornya tinggi dan segala macam. Oke, selanjutnya, makanya ada pernyataan yang bisa kita ambil. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal tersebut sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Karena dia gagal mendapatkan keinginannya, mereka gagal mendapatkan kebutuhannya, maka dia melakukan impact yang tadi. Apakah dia tertidur, apakah dia berkelahi dengan temannya, seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan dasar yang ingin dia capai. Kemudian ini tadi motivasi perilaku manusia ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini banyak siswa kita, kalau dia diberikan penghargaan baru mau goyang, seperti itu.
Sedangkan motivasi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang kita harus bangun, yaitu motivasi intrinsik anak-anak kita supaya mau melakukan disiplin positif tersebut dimulai dari diri mereka, ke diri sendiri. Nah, ini ada hukuman, yaitu tidak terencana. Tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa fisik atau psikis. Ini yang biasa kita lakukan ya, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau dia hukuman, ini yang biasa kita berikan kepada siswa, yaitu yang pertama tidak terencana dan tidak tiba-tiba. Ketika anak melanggar, ketika anak melakukan perbuatan yang berbeda dengan nilai kebajikan, maka kita langsung anak terlambat masuk sekolah, lari keliling lapangan. Itu hukuman. Sedangkan kalau restitusi, konsekuensi, kita punya kesepakatan awal. Kalau kamu terlambat masuk sekolah, berarti konsekuensinya apa? Sedangkan restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita ajak siswanya itu berbicara. Kamu mau kalau kamu melakukan ini, nilai apa yang kamu langgar? Kemudian bagaimana cara kamu memperbaiki itu? Jadi anak pun merasa nyaman, anak pun paham, oh saya salah bagian ini, berarti saya harus memperbaiki seperti ini. Mereka tahu, makanya ada disebut dengan restitusi. Dari ketiga ini sebaiknya yang mana yang kita lakukan? Restitusi. Tapi yang terjadi belum ada konsekuensi ya, masih jarang. Apalagi restitusi. Oke, jadi ini yang harus kita ubah dari diri kita, yaitu melakukan restitusi. Nah, ini adalah posisi kontrol guru. Yang selanjutnya yaitu seorang guru tak hanya bertugas mengajar di kelas. Ini tadi yang saya sebutkan, guru bukan hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran pada siswa-siswanya, lebih dari itu, guru memiliki peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru juga memiliki posisi kontrol dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi kita sebagai guru, ini sudah pengetahuan kita ya dari awal, kalau guru itu bukan hanya mengajar di dalam kelas, tapi juga memperhatikan karakter-karakter dari siswa kita, dimulai dari disiplin untuk menciptakan budaya positif. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Kemudian yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima adalah manajer. Penghukum biasanya kita membuat siswa tidak nyaman. Ketika siswa berbuat salah langsung menghardik, menunjuk, kamu salah, kamu seperti ini, keluar dari kelas. Itu hukum. Pembuat rasa bersalah yaitu membuat siswa kita merasa bersalah, membuat apa yang dia lakukan, kenapa kamu selalu tidur di kelas, kamu tidak sayangkah seperti ini, kamu tidak sayangkah seperti itu. Jadi siswa merasa membuat rasa bersalah. Kemudian teman ini biasanya kita menggunakan suara ramah, suara yang seperti temannya. Ayolah, kerja tugas tak. Jangan bisa lalu dikasih begini. Masa tidak bekerja tugasmu? Tidak kasih kita. Itu teman. Kemudian ada pemantau. Dia melihat semua apa yang dilakukan siswa. Kemudian ketika berbuat salah diberitahu, dikasih konsekuensi. Terakhir ada manajer. Yaitu, nah ini nanti yang kita bahas ya, manajer ya. Tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini biasanya kalimat-kalimat yang kita gunakan. Kalau kita dalam posisi kontrol penghukum,
kita hanya akan langsung menghukum. Hormat pada bendera. Jadi kalau dia tidak memakai atribut lengkap, kebetulan tadi kita sudah upacara, tidak memakai topi, tidak memakai dasi atau sepatunya berwarna putih atau coklat, kita langsung hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu penghukum. Kita tidak mendengar alasannya apa. Langsung saja, kamu tidak pakai topi tadi upacara, oke, hormat pada bendera 1 jam. Atau oke, keliling lapangan satu putaran, itu penghukum. Sedangkan pemberi rasa bersalah, berapa kali ibu memberitahumu, kamu selalu mengecewakan ibu. Jadi karena ada kata kamu selalu mengecewakan ibu, jadi ada rasa bersalah di dalam hatinya. Berarti perbuatan saya tadi salah. Tapi hanya sebatas itu. Apa yang akan terjadi? Anak-anak menjadi merasa bersalah, kemudian merasa rendah diri. Ya sama tadi, tidak akan berani untuk maju ke depan. Kemudian sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Ya sudah, tidak apa-apa kali ini, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Ini poinnya. Ya sudah, tidak apa-apa kali ini, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Posisi teman, kita akan menutupi kesalahan dari siswa tersebut. Itu perbedaannya kalau teman. Memang kita ramah, tapi kita menutupi kesalahan dari siswa. Siswa tidak mengetahui apa salahnya. Tidak disebutkan apa salah, hanya disebutkan saja aturan, ikuti aturan, tapi tidak diberikan ini. Jadinya apa? Siswa merasa bergantung kepada guru. Apa-apa guru, apa-apa dicari. Bu Wahyuni di mana? Buka izin, ibu buka begini, buka begitu. Nah, itu yang akan terjadi pada menjadi teman. Selanjutnya, ini masih satu kasus ya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang selanjutnya adalah pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Oke, ini. Kemudian yang selanjutnya nanti saya jelaskan sama bersamaan ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Apa sih perbedaan dari pemantau dengan manajer? Oke. Sedangkan pemantau? Oke, bagus sekali. Jadi kalau dia manajer, kita berdiskusi sama siswa. Kamu melakukan kesalahan apa? Jadi siswa langsung menggali diri, merefleksikan diri. Oh, saya salah di sini. Terus kalau kamu salah seperti itu, kamu melakukan kesalahan itu, apa solusi yang kamu ingin lakukan? Jadi dia juga yang mencari solusi. Kita hanya mengarahkan. Itu kalau manajer. Sedangkan kalau pemantau, kita sudah ada solusinya. Kita sudah langsung memberikan solusi. Seperti itu. Berbeda dengan penghukum tadi ya. Kalau penghukum memang ada solusinya, tapi solusi yang diarahkan atau diajukan itu tidak selaras atau tidak sesuai dengan kesalahannya. Tadi kan di sini siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Apakah sesuai dengan hormat pada bendera 1 jam? Tidak. Sedangkan kalau pemantau langsung dikasih solusi. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi ada solusinya sehingga dia menjadi lebih baik ke depannya. Itu berbeda antara penghukum, pemantau, dan manajer. Nah, di antara kelima ini kita sebaiknya menggunakan apa? Manajer. Nah, sekarang posisi kontrol apakah aku? Kita main games ya. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah semuanya? Oke, coba kita lihat. Ada kata apa di situ? Ada kata kecewa. Jawabannya adalah pemberi rasa bersalah. Yeay. Alhamdulillah, jadi paham pertama. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Penghukum semua? Oke, coba kita lihat jawaban. Oke, benar. Yeay, penghukum. Selanjutnya yaitu
ada 5 pertanyaan ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oh, benar, alhamdulillah. Selanjutnya ada, ayolah lakukan demi ibu ya. Benarkah teman? Jawabannya oke, benar teman. Terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mantap, jawabannya benar sekali, pemantau. Ini tadi ya, jika tidak mengerjakan tugas. Oke, jadi sudah paham ya sama yang namanya posisi kontrol guru. Nah, pertanyaan saya sebelum kita pindah ke keyakinan kelas, kita berada di mana di antara kelima ini? Teman, berarti sering menutupi. Ada lagi? Pemantau. Oh, berarti sesuaikan dengan kebutuhan murid ya. Oke, bagus sekali. Berarti kita sudah menerapkan berfokus pada murid. Kadang kita menjadi penghukum kalau anaknya bandel tidak mau mendengar. Kalau misalnya manajer jadi anak-anak yang mana? Yang baik-baik. Enggak juga kan? Nah, berarti sebenarnya yang refleksi diri kita dulu deh. Kita sebaiknya berada di mana? Kita ingin siswa kita seperti apa? Jadinya seperti apa? Apakah kita akan tetap berada di posisi kontrol penghukum, atau kita ingin pelan-pelan mengarah ke posisi kontrol manajer? Oke? Nah, sekarang kita buat dulu keyakinan kelas. Untuk mendapatkan budaya positif, kita harus membuat dulu keyakinan kelas. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan itu Alhamdulillah, Masya Allah. Bagus. Berarti Ibu, kita sudah paham ya disiplin positif, yaitu keyakinan kelas. Ini pernah kita lakukan nggak? Pernah. Nah, sekarang apakah dia konsisten sampai sekarang? Di awal, kemudian akhir, tidak. Apakah keyakinan kelas kita dibuat oleh siswa bersama siswa, atau keyakinan kelas kita ditentukan oleh guru? Jujur saja, apakah oke, kita punya keyakinan kelas, tapi pertanyaannya, apakah keyakinan kelas kita dibuat bersama siswa, atau keyakinan kelas kita oke, ini yang harus kita lakukan di kelas? Oke. Oke, berarti ada yang menggunakan langsung memilihkan, ada yang sudah berdiskusi dengan siswa. Pertanyaannya, cara berdiskusinya seperti apa? Sebenarnya keyakinan kelas kita ini bisa kita ubah, bisa kita buat berdasarkan dengan peraturan yang ada di kelas, berdasarkan dengan tata tertib. Nah, sekarang sebelum kita mulai ke situ ya, saya mau dulu pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu dia bersifat abstrak. Apa sih itu abstrak? Tidak nampak. Oke. Kemudian yang kedua, berupa pernyataan universal. Secara umum ya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Apakah ini sudah dari keyakinan kita? Keyakinan kelas kita.
banyak. Oke, jadi tidak terlalu ini ya. Nah sekarang sebenarnya ada cara yang lebih simpel ya. Pertama kita buat dulu peraturan kelasnya. Kita susun dulu peraturan kelas. Ininya apa namanya? Peraturan kita ambil satu contoh deh. Peraturan kelas yang ada di sekolah di kelas kita apa sih? Yang paling sering? Apanya yang kebersihan? Ruang kelas, apanya? Laci meja bersih, apalagi? Oke, nah sekarang peraturan kelas kita yang tadi pertama apa? Laci meja bersih. Yang kedua, kaca jendela bebas debu. Apakah tentang ini saja dulu? Selain kebersihan deh, yang lain deh. Peraturannya bukan keyakinan ya. Apa yang biasa kalian tanyakan kepada siswa ketika mengajar? Oke, dan tepat waktu. Oke, bisa. Tepat waktu. Nah, ini kita buat dulu menjadi sebuah kalimat positif. Apakah sudah positif semua? Menjadi kalimat positif. Kalimat positif itu kan ada jangan, tidak boleh, itu semua negatif. Nah, apakah di sini sudah ada? Berarti positif semua ya. Nah, sekarang ini sama ini tadi nilai kebajikan apa yang muncul? Kebersihan. Kemudian ini sama. Ini kan ada tepat waktu. Disiplin. Ini disiplin. Nah, sekarang nilai kebajikan yang ada adalah kebersihan dan disiplin. Cukup ini saja keyakinan kelas kita selesai. Apakah seperti ini keyakinan kelas kita? Karena kalau misalnya keyakinan kelas kita seperti ini, dia masih berupa peraturan. Seperti tadi ini kan sedikit saja agar mudah diingat, langsung saja kebersihan disiplin. Ini juga sudah bersifat universal kan? Kebersihan sudah semuanya, tidak perlu lagi kita embel-embelkan ini. Jadi kalau misalnya laci meja bersih terus lantainya kotor, ini enggak dong? Ya kan? Kalau misalnya kaca jendela bebas debu, kemudian ternyata pojok bacanya berdebu, enggak masuk keyakinan kelas dong. Seperti itu, makanya keyakinan kelas kita sebenarnya cukup ini saja. Oke, selanjutnya ya. Nah, ini segitiga restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi? Ini adalah tindakan yang akan kita lakukan sebagai manajer. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah segitiga restitusi, berarti dia ada dialog, diskusi. Kemudian yang kedua, bagian-bagiannya itu ada 3. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini menstabilkan identitas. Pertanyaan yang muncul pada saat menstabilkan identitas biasanya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu, atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Apa tujuannya? Tujuan dari menstabilkan identitas adalah
membuat siswa nyaman, agar siswa mau mengeluarkan atau membuat dia refleksi diri mereka sendiri. Coba bayangkan kalau ketika masih awal kita tanya, apa memang salahmu tadi? Mau nggak siswa kita berbicara? Tidak kan? Makanya kita harus dulu buat dia nyaman sama kita, supaya dia mau berbicara sama kita, membuat dia aman. Oh, kalaupun saya berbuka sama ibu tidak bakalan dimarahi dan segala macam. Itulah dia menstabilkan identitas. Kan biasa siswa itu kalau kemarin dia lihat kita sangar, dia lihat kita garang, terus tiba-tiba dipanggil begini-begini bilang, iya ibu, ya kan? Nah itu pasti dia tidak bakalan mau terbuka. Makanya kita lakukan dulu menstabilkan identitas. Yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan apakah tindakannya sudah benar atau tidak. Kita tanyakan dulu ke dia, kita validasi dulu ke dia. Jangan sampai menurut kita salah, tapi ternyata menurut siswa itu benar. Jadi sebenarnya kita validasi dulu tindakan dia, yang salah yang mana. Nah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Berarti kalau dia misalnya begini, anak-anak berkelahi, tadi kebutuhan dasar yang dia penuhi apa? Harga dirinya kan? Harga diri dia. Nah, menurut dia, tindakan dia benar karena saya membela harga diri saya. Ya kan? Seperti itu. Ada pertanyaan seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, ini yang kita tanyakan di validasi tindakan yang salah. Kita tanya alasannya apa, supaya kita mengetahui kebutuhan dasar apa yang ingin dia penuhi. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini kita validasi. Kita tidak membenarkan tindakannya, tapi kita buat dia nyaman dulu. Kita validasi dulu. Kita cari apa yang ingin dia capai. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, baru kita menanyakan keyakinan. Ini yang kita berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ini tadi yang menggunakan tadi keyakinan kelas, dihubungkan dengan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Jadi kalau siswa membuang sampah, kita tanya dulu, pasti kamu punya alasan. Misalnya, ibu jauh sekali tempat sampah. Nah ditanya keyakinan kelas, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Apakah ada yang kamu langgar dari keyakinan kelas kita? Itu bagian dari menanyakan keyakinan. Nah ini akan saya putar. Oke, ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang saya terapkan, yaitu kita ini ya, pakai ini ya. Ibu, tidak tahu apa kenapa kita lakukan gitu. Mungkin ada kesalahan dulu. Kira-kira apa? Hari ini tidak pakai baju seragam. Kalau hari ini sebenarnya seragam apa? Pakai baju OSIS. OSIS. Orang baju olahraga. Nah, tapi kalau ibu sekarang panggil bukan saya kenapa tak? Kemarin ibu jalan ke program dan ibu jalan terus sampai di rumah berusaha sama ibu kering lagi, tapi sudah kering sampai tadi pagi. Jadi baju olahraga satu di baju warna tak? Baju sisa dua ibu, cuma yang satu nada tinggal di rumah nenekku ibu. Jadi kalau misalnya nanti ke depannya terjadi lagi, apa yang harus kita lakukan? Berarti harus tak ke rumah nenekku ibu ambil baju sisa. Berarti ada inisiatif Pak, inisiatif untuk perbaiki. Sekarang pertanyaannya ibu, dari hari ini apa kesalahan yang kita lakukan hari ini, apa rencana Pak? Apa yang perlu kita lakukan? Untuk kedepannya harus lebih disiplin, sangat beraturan sama paham, harus bisa membuat diri kita harus bersemangat untuk bisa disiplin lagi. Karena kalau misalnya lulus kita dari sini sekolah, pasti di tempat kerja kita kan, tempat kerja itu pasti kita harus ada disiplin waktu, ada disiplin seragam, ada tanggung jawab. Jadi memang harus kita
mempelajari dari sekolah. Jadi tetap semangat, harus semangat, bersemangat hari untuk belajar, harus disiplin, oke? Jadi besok-besok tidak lagi ya? Oke, terima kasih. Boleh kembali ke kelas. Terima kasih. Oke, itu tadi contoh penerapan CB3 itu. Tadi siswa ini melakukan pelanggaran apa? Yaitu baju seragamnya salah pakai, harusnya menggunakan baju sip, tapi menggunakan baju olahraga. Bagaimana perlakuan yang dilakukan oleh gurunya? Menanyakan alasan. Kemudian yang kedua, apakah langsung menanyakan alasan? Kenapa kita pakai baju? Hah? Menstabilkan identitas, yaitu berada tadi kamu tahu tidak apa yang kamu lakukan, apa alasan ibu memanggil kamu, tapi ibu tidak ingin mencari kesalahan, tapi ingin mencari solusi. Nah, itu tadi menstabilkan identitas. Yang kedua, apa yang dilakukan? Validasi tindakan yang salah, yaitu menanyakan alasan dibalik dia menggunakan baju olahraga. Terakhir adalah apa? Menanyakan keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Yaitu tadi yang dijawab oleh ibu, yaitu disiplin. Berarti paham ya? Sudah paham, alhamdulillah. Oke, itu tadi. Nah, dalam menerapkan program disiplin positif, guru sebaiknya dapat melakukan refleksi diri, berada pada posisi kontrol manakah dia saat ini. Jadi ini kita harus refleksi, kita berada di posisi kontrol apa saat ini. Kemudian, apakah sudah menjalankannya sesuai dengan kondisi murid? Bagaimana posisinya sebagai among yang dapat menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi disiplin positif bisa tercipta kalau kita sebagai guru dapat merefleksikan diri kita. Kita paham, oh saya berada di posisi kontrol apa. Seperti itu. Oke, terima kasih ya waktunya Bapak Ibu sudah mendengarkan diseminasi dari saya, aksi nyata saya dari modul 1.4 dari program Guru Penggerak CGP Angkatan 11. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat berhasil untuk kita semua. Nah, untuk kali ini Ibu ingin kita mempraktikkan atau kita membuat sebuah keyakinan kelas. Oke? Nah, sebelum kita membuat keyakinan kelas, Ibu mau tanya dulu. Ada pertanyaan seperti ini. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada kan pertanyaannya seperti itu kan? Waktu SMP ada ya. Waktu SMP kalian cuma taunya peraturan, ya kan? Nah, sekarang kita buat perbedaannya peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu biasanya yang membuat adalah sekolah atau guru yang mengekang kita, ya kan? Nah, sedangkan kalau keyakinan adalah hal-hal yang kita yakini bersama, nilai-nilai baik yang kita yakini bersama dan didiskusikan bersama oleh satu kelas, semua warga. Jadi paham ya apa perbedaan peraturan dan keyakinan? Oke, nah sekarang bagaimana sih cara membuat keyakinan? Ada yang tahu nggak? Ada? Tidak ada? Oke, berarti baru pertama kali bikin? Oke, kalau begitu kita akan mempraktekkan. Yang pertama dulu, kalian tahu tidak peraturan-peraturan apa sih yang biasa ada di kelas kita? Tahu? Jangan dulu disebutkan ya, ingat dulu di pikiran kalian ada. Nah, tugas kalian yang pertama adalah tulis di sini. Jadi ini Ibu akan bagikan. Tulis peraturan-peraturan yang biasa dilarang sama gurumu atau peraturan-peraturan yang ingin kamu terapkan di kelas
kasih Bu bagi satu-satu. Oke, silakan bagi catatannya juga. Ambil satu, dapat berapa? Ambil saja satu, silakan. Dapat saja ke temannya. Oke, pause. Oke, nah sekarang silakan. Nah, sudah dapat semua ya. Oke, oke sekarang silakan tulis di kertasnya peraturan yang boleh dan tidak boleh kamu lakukan. Selamat. Sekarang kita akan menempel ke kertas peraturan kelas ya. Silakan ditempel kertasnya di sini. Kalau sudah ditulis, silakan langsung ditempel. Sekarang kita perhatikan dulu ya peraturan-peraturan apa saja yang sudah kalian tulis. Yang pertama ini dari siapa ibu tidak tahu. Boleh minum air putih saat pembelajaran berlangsung dan tidak boleh membuli teman. Apa lagi? Boleh minum air putih saat pembelajaran berlangsung. Kalau makan, ada nggak di sini? Oh, nggak ada. Dilarang. Oke. Sama sudah tadi. Oke, satu. Saling menghargai. Oke, nomor dua. Oke, nomor empat. Dilarang buang sampah di lantai meja. Ini negatif atau positif? Negatif. Negatif. Apa kalimatnya? Ya, sampah pada tempatnya. Oleh ini. Nah, kalau nomor 5 mengerjakan tugas tepat waktu? Terakhir, datang tepat waktu. Ada sampai 5 ya. Jadi ada 5 keyakinan yang akan kita terapkan. Oke, sepakat? Semoga keyakinan kelas ini bisa kita terapkan di kelas selama mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, cukup sekian untuk kali ini. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh pulang untuk kita semua. Saya sangat senang dalam kegiatan hari ini, yaitu membuat keyakinan kelas, karena semua teman-teman saya dan saya dapat mengeluarkan argumen yang nantinya akan dibuat keyakinan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini sangat menarik karena saya bisa membuat peraturan dan keyakinan di dalam kelas sesuai dengan yang saya inginkan, dan saya bisa melaksanakan kegiatan itu sehari hari saya yang berada di sekolah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.